Selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja ya. Kita bedah bareng berbagai sisi Deddy Mulyadi. Ini berdasarkan sumber-sumber yang udah Anda bagikan nih. Ada artikel, ada video juga. Tujuannya sih kita mau coba gali intisari sama perspektif menarik tentang beliau. Tentu, kita akan coba lihat nih beberapa gagasannya, terus ada juga kebijakan yang ya ada pro kontranya gitu, sampai ke insiden pribadi yang baru-baru ini muncul. Yuk kita lihat bareng informasinya. Oke, kita mulai dari visinya dulu kali ya. Ada satu sumber nih nyebutin soal keinginan beliau supaya rakyat itu jadi tuan di tanahnya sendiri. Katanya sih sejalan sama gagasan marhainisme gitu. Anda familiar kan ya? Pemberdayaan rakyat kecil lah intinya. Iya. Ada kutipan spesifiknya gini, udah saatnya rakyat kita menjadi tuan di tanahnya sendiri, menjadi juragan ternak di daerahnya sendiri. Kedengarannya kuat ya visinya. Betul. Penekanannya itu di kemandirian ekonomi rakyat ya, khususnya petani sama peternak. Nah, yang menarik, ini nyambung juga sama gagasan lain dari sumber berbeda soal rencana bikin laboratorium kebudayaan Sunda. Oh iya, Laboratorium Kebudayaan Sunda? Iya, semacam pusat gitu buat ngelestariin sekaligus ngembangin seni sama tradisi Sunda. Jadi kayaknya ada upaya nyatuin penguatan ekonomi kerakyatan sama pelestarian budaya gitu. Menarik. Jadi ada sisi ekonomi dan budayanya ya. Tapi kayaknya nggak selalu mulus ya di lapangan. Ada sumber lain nyebutin soal kebijakan vasektomi. Nah itu kan ditentang keras ya sama MUI Jawa Barat. Nah, tepat sekali. Itu ada laporannya. Disebutkan kalau MUI Jabar waktu itu menganggap vasektomi itu haram. Alasannya merujuk ke hasil Ijtima Ulama tahun 2012 karena dianggap pemandulan permanen. Ya ini pandangan MUI Jabar ya seperti yang diberitakan. Oke. Jadi ada dasar pandangannya dari MUI ya? Betul. Selain itu ada juga tantangan lain dari sisi lingkungan. Ada catatan dari Walhi Jabar katanya pernah nyampein sekitar 17 isu lingkungan ke beliau. Wah, 17 isu. Banyak juga ya. Iya. Jadi ini nunjukin kalau ya tekanan soal lingkungan di Jawa Barat itu juga cukup signifikan gitu. Jadi, gimana ya, ada potensi benturan gitu ya, antara mau dorong ekonomi kerakyatan yang mungkin butuh sumber daya alam, sama isu kelestarian lingkungan yang juga penting. Nah, itu dia. Itu salah satu tantangan yang kompleks ya dalam pemerintahan kalau kita lihat dari sumber-sumber ini. Nyeimbangin ekonomi sama lingkungan itu seringkali nggak gampang lah. Iya, kebayang sih kompleksnya. Nah, di luar soal kebijakan dan lingkungan nih, ada insiden pribadi yang cukup mengejutkan ya, dari klip video yang Anda sertakan juga. Baru-baru ini banget, 28 Mei 2025, katanya Pak Deddy Mulyadi ngaku di TikTok kalau dapat teror ular king cobra di rumahnya. Astaga, King Cobra. Iya, dan katanya ini udah kejadian kedua kali loh. Wah, serius ini ya. Betul, di video itu beliau negasin banget. Ini bukan sekedar bercandaan, tapi udah ancaman serius. Beliau sampai ngasih peringatan ke pelakunya, bilang gini, "Sudah kedua kalinya kamu ngirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah saya. Nggak boleh ya." Terus nambahin, "Nanti yang ketiganya kamu apes ketangkap loh." Gitu katanya. Serem juga ya. Iya, momen ini dia pakai juga buat ngingetin, masyarakat luas gitu ya, supaya ular kobra itu nggak dijadiin bahan atraksi yang bahaya. Kan bisa melanggar hukum juga. Pasti tegang banget ya rasanya dapat ancaman fisik langsung begitu. Apalagi beliau kan figur publik ya. Tentu saja. Insiden kayak gini pasti nambah lapisan tekanan yang dihadapi ya. Jadi kalau kita rangkai dari berbagai sumber ini, muncul gambaran seorang pemimpin yang punya visi kerakyatan, visi budaya. Tapi di saat yang sama, harus berhadapan sama kontroversi kebijakan, terus persoalan lingkungan yang rumit, sekarang malah ada ancaman personal yang nyata kayak gini. Ya, jadi kalau kita coba simpulkan dari semua informasi yang Anda berikan ini ya, kelihatan gambaran Deddy Mulyadi yang cukup kompleks. Punya visi yang bisa dibilang idealis soal kerakyatan dan budaya, tapi ya itu tadi, berhadapan juga sama penolakan kebijakan, tantangan lingkungan, sampai ancaman keselamatan pribadi. Apa ya makna rangkaian ini semua buat Anda, melihat semua sisi ini? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Mungkin yang bisa Anda renungkan lebih jauh ya. Gimana sih akumulasi tekanan dari berbagai sisi ini? Mulai dari isu kebijakan, lingkungan, sampai ancaman pribadi kayak teror ular ini
Gimana semua itu secara collectively mungkin membentuk cara seorang pemimpin merespons? Atau mungkin cara beliau ngambil keputusan dalam ngejalanin tugasnya? Ini dinamika yang menurut saya patut dicermati lebih dalam sih.